Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigas Jauhan Arfianto. NIM saya 12011174061. Nah, di sini saya membuat video tentang materi pembelajaran Grab Basic Method. Apa sih Grab Basic Method itu? Oke, lanjut saja. Saya di sini hanya akan bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing ilmu saja. Oke, sebagai persyaratan untuk rekrutasi lab FT. Oke, desain algoritma Grab Basic Method. Sebenarnya dalam desain algoritma bukan hanya Grab Basic Method saja, ada juga Pairwise Exchange Method. Kalau Pairwise Exchange Method itu menggunakan aliran flow material dan menggunakan distance untuk perhitungannya. Oke, bagaimana dengan Grab Basic Method? Nah, Grab Basic Method sendiri adalah metode berbasis grafik dari sebuah algoritma tata letak tipe konstruksi. Ini sering digunakan dengan berbasis adjacency objektif. Apa sih adjacency objektif itu? Yaitu sebuah representasi dari sebuah bentuk objek. Kemudian untuk menemukan tata letak blok yang tertimbang maksimal setara dengan mendapatkan kedekatan grafik dengan jumlah maksimum dari bobot ARC. Nah, pasti kita udah tahu kan apa itu ARC. ARC adalah Activity Relationship Chart. Oke, kita lanjut. Nah, pengerjaannya itu prosedur heuristik untuk mendapatkan yang maksimal dari grafik kedekatan planar tertimbang yang akan dijelaskan di bawah ini. Oke, biar kelihatan kita pakai pen aja. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan sebuah ARC. Nah, ARC di sini memiliki 5 departemen, yaitu departemen 1, 2, 3, 4, dan departemen kelima. Nah, dari departemen ini kita dapat ubah bentuknya menjadi sebuah layout, bentuknya seperti di samping. Nah, dari ARC ini kita ubah seperti bentuk ini. 1 dan 2 itu memiliki jarak 9 atau memiliki poin 9. Kemudian 1 ke 3 itu poinnya 1 3 itu 8, 1 ke 4 itu 10, 1 ke 2 itu 9, 2 ke 4 itu 13, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini dari ARC ini kita bisa lihat poin yang paling besar itu adalah 20, yaitu antara 3 dan 4. Nah, ARC di sini kita udah mendapatkan hasilnya berupa angka ya. Kadang ada ARC yang masih berupa huruf atau inisialnya berupa huruf seperti A, I, U, E, O. Nah, kalau masih berupa huruf seperti itu, kita tinggal ubah saja atau kita ubah ke dalam bentuk angka gitu. Tapi kali ini kita udah dalam bentuk angka kan ya, jadi kita nggak usah ubah ke bentuk yang lain. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan sebuah iterasi dengan cara itu dalam bentuk sebuah tabel. Nah, di sini di tabel ini dibagi menjadi tabel atas dan tabel sebelah kiri. Tabel atas di sini kita isi untuk nilai ARC yang paling besar. Tadi kita dapatkan ARC yang paling besar itu antara 3 dan 4, yaitu nilainya 20. Maka kita 3 dan 4 itu kita ubah ke atas. Kita taruh di atas seperti ini. Oke, kemudian yang sisanya seperti 1, 2, dan 5 kita taruh sebelah kiri. Oke, jarak dari 1 dan 3 itu ada 1 ke 3 itu ada 8, kita masukkan 8. Kemudian 1 dan 4 ada 10. Nah, kemudian ada 2 dan 3. Dari 2 dan 3 itu jaraknya 2 dan 3 itu ada 12. Kemudian ada 2 dan 4 itu ada 13. 5 dan 3 itu ada berapa? 5 dan 3 itu ada 0. Kita masukkan 0. Kemudian ada 5 dan 4 itu ada 2. Nah, setelah ini kita total dari tiap poinnya, yaitu 8 tambah 10, 18. Kemudian ada 2, 12 tambah 13 itu ada 25. Kemudian ada 0 tambah 2, hasilnya 2. Nah, dari total ini kita pilih yang paling maksimal atau nilainya yang paling besar, yaitu adalah 25. Nah, 25 ini kita pilih. Nah, 25 ini kan miliknya departemen 2. Jadi departemen 2 harus kita taruh deketan sama 3 dan 4. Nah, iterasinya seperti ini gambarnya. Nah,
3 dan 4 itu harus dekat sama 2. Nah, seperti ini kan gambarnya. Setelah itu kita lakukan iterasi lagi atau iterasi yang kedua. Seperti ini iterasinya. Hampir sama. Yang tadi kan 2 yang terpilih. 2 yang terpilih ini kita taruh ke yang atas. Jadi yang di sebelah kiri tinggal sisanya, yaitu 1 dan 5. Jadi yang di atas ada 2, 3, dan 4. Nah, kita masukkan lagi nih. Dari 1 dan 2, poinnya ada berapa? 1 dan 2 itu ada 9. Kita masukkan 9. Kemudian ada 1 dan 3, itu ada 8. 1 dan 4 ada 10. Nah, setelah itu lanjut ke 5 kedua. 5 kedua itu ada 7. Kemudian 5 ketiga itu ada 0. Dan 5 keempat itu ada 2. Setelah itu kita jumlahkan aja nih hasilnya dari 2, 3, dan 4 ini kan tadi ada 9 tambah 8 tambah 10. Kita jumlahin aja. Itu hasilnya ada 27. Kemudian yang selanjutnya itu ada 7 tambah 2, hasilnya 9. Nah, sama kita pilih yang terbesar aja. Yang terbesar kan hasilnya 27. Nah, 27 ini kita pilih dan kita pilih yang satu. Satu ini kita harus taruh dekat sama 2 ataupun 3 ataupun 4. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Jadi 1 deketan sama 2 ataupun 3 ataupun 4. Nah, kurang lebih 1 ada di tengah-tengahnya itu ya. Oke. Nah, masih ada lagi iterasinya. Kita lanjut ke iterasi yang terakhir. Nah, tadi kan yang udah kepilih 1. Nah, tinggal 5 kan yang belum kepilih. Jadi 5 kita taruh sebelah kiri, sedangkan 1 kita taruh ke atas. 1 kita taruh atas deketan sama 2 sama 3. Nah, 1 ke 5 berapa jaraknya? Kita lihat ARC-nya. 1 dan 5 itu 0. Jadi kita masukin 0. Kemudian 5 ke 2 ada 7. 5 ke 3 ada 0. 5 ke 4 ada 2. Nah, kita jumlahin aja hasilnya 9. Nah, karena ini hasil yang paling terakhir, kita pilih aja nih 9. Nah, dari departemen 5 ini kita coba-coba nih kita masukin 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 nilainya totalnya cuma 7. Kemudian 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 kita dapetin nilainya 9. Nah, ada lagi 1, 3. 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Hasilnya hanya 2. Kemudian ada 2, 3, dan 4. Hasilnya itu 9. Nah, maka 5 ini kita harus tempatkan dekat sama 1, 2, ataupun 4, ataupun 2, 3, dan 4. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini kan 5 deketan sama 1, 2, ataupun 4. Nah, jadi 5 berada di tengah-tengahnya 2, 4, dan 1. Jadi kayak gini kan ya. 5 berada di tengah-tengah. Oke. Nah, dari iterasi tersebut kita sudah menentukan grafik kedekatan. Langkah terakhir adalah membuat tanggapan tata letak blok. Oke. Nah, tadi dari ARC kita udah dapatkan 1, 2 itu 9, 1 ke 3 itu 8, 1 ke 4 itu 10, 1 ke 5 itu 0. Kemudian 1, 2 ke 3 itu 12, 2 ke 4 itu 13, dan 2 ke 5 itu 7, 3 ke 4 20, 4 ke 5 itu 2. Nah, totalnya itu 81. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat kita membuat sebuah bentuk area. Wah, maaf nih jelek nih. Kursornya jelek. Oke. Nah, di sini kan berupa layoutnya sudah berupa bentuk area. Nah, di sini kita bisa lihat area sebelah sini dimiliki oleh departemen ketiga. Area yang atas sini dimiliki oleh departemen 2. Area yang sebelah sini dimiliki oleh departemen 4. Area sebelah sini dimiliki oleh departemen 5. Area sebelah sini dimiliki oleh departemen 1. Nah, bedanya apa dengan yang pertama itu? Kalau yang pertama tadi kan kita ini masih berupa kayak grafik gitu kan. Nah, setelah kita lakukan iterasi,
kita udah mendapatkan sebuah departemen dengan memiliki area-area kedekatan yang sudah kita cari tadi. Jadi 3 itu dekat sama 4 ataupun 2. 1 itu di antara 2, 4 ataupun 3. Nah, 5 itu berada di sini kan ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah gunanya grab basic method. Oke. Kurang lebih itu sharing ilmu dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.